Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menyatakan, penugasan personel Polri ke instansi di luar Polri merupakan tindakan yang legal dan sesuai konstitusi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 28, memberikan pijakan hukum yang jelas terkait kemungkinan penempatan anggota Polri pada instansi lain di luar kepolisian. Karena itu, selama Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 masih berlaku, penugasan anggota Polri ke instansi di luar organisasi Polri dinilai tetap memiliki landasan hukum dan dinyatakan sah. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa anggota Polri aktif tidak lagi dapat menduduki jabatan sipil berdasarkan penugasan Kapolri memang memunculkan berbagai pandangan di masyarakat. Namun, di balik perdebatan itu, ada satu hal yang patut diapresiasi. Komitmen Polri untuk selalu taat pada hukum dan menjaga integritas institusi Ketua PBHI, Julius Ibrani, turut memberikan penjelasan yang justru menguatkan posisi Polri. Menurutnya, keputusan MK bukan berarti memutus seluruh ruang bagi Polri untuk mendukung kementerian atau lembaga lain. Penugasan anggota Polri tetap sah selama berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Polri, seperti penegakan hukum, keamanan, dan fungsi teknis kepolisian lainnya. Ia menjelaskan bahwa putusan MK hanya menghapus frasa atau tidak dengan penugasan Kapolri dalam Pasal 28 Ayat 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 karena dinilai menimbulkan multitafsir. Dengan dihapusnya frasa tersebut, justru aturan menjadi lebih jelas dan lebih kuat, sehingga praktik penugasan dapat berjalan secara tertib dan sesuai konstitusi. Intinya, anggota Polri tetap dapat menduduki jabatan sipil sepanjang pekerjaannya masih berkaitan dengan tupoksi Polri, tegas Julius. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa kehadiran Polri di sejumlah lembaga negara tetap sah dan dibutuhkan selama mendukung misi keamanan dan penegakan hukum. Pada Kamis, 13 November tahun 2025, Mahkamah Konstitusi memutus bahwa anggota Polri aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil di luar kepolisian tanpa terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun. Putusan ini menghapus frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Dalam penjelasan Pasal 28 Ayat 3 Undang-Undang Nomor Februari tahun 2002, meski begitu, ahli hukum Margarito menegaskan bahwa Pasal 28 tetap menjadi dasar hukum yang sah untuk menugaskan anggota Polri ke instansi lain selama mengikuti mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, penugasan anggota Polri harus tetap sesuai aturan demi menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan nomor 114 PU 23/2025 menyatakan bahwa anggota Polri yang masih aktif tidak diperkenankan menduduki jabatan sipil melalui penugasan dari Kapolri kecuali mereka mundur atau pensiun terlebih dahulu. Meski demikian, dalam putusan itu juga ditegaskan bahwa penempatan anggota Polri keluar institusi untuk tugas khusus tetap sah sepanjang melalui mekanisme administratif dan persetujuan instansi terkait. Margarito, pakar hukum tata negara, mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 28, menjadi landasan hukum yang secara tegas mengatur kemungkinan penempatan anggota Polri di instansi non-Polri. Ketentuan tersebut, kata dia, memberikan dasar bagi Kapolri maupun pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk menugaskan anggota Polri pada lembaga-lembaga lain, termasuk kementerian, lembaga negara, maupun instansi strategis yang membutuhkan keahlian aparat kepolisian.
Di balik gemerlap reformasi birokrasi, sebuah persoalan fundamental kembali muncul. Bolehkah anggota Polri aktif duduk di jabatan sipil? Tidak serta-merta dilarang kok, asalkan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Manajemen ASN yang terkait. Pakar Tata Negara Muhammad Ruliandi menegaskan selama hanya penugasan sesuai Undang-Undang ASN masih sah, tetapi bila menyangkut jabatan politik mereka harus keluar dari dinas. Singkatnya, kebijakan ini bukan soal memperlebar wewenang, melainkan soal menjaga netralitas, integritas, dan meritokrasi di tubuh aparatur negara. Di satu sisi, pemerintah menyebut ini sebagai langkah modernisasi.